Kuasa hukum 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yakin kliennya bukanlah pelaku pembunuhan. Demi keadilan bagi terpidana, kuasa hukum sudah pernah melaporkan kejanggalan kasus ini ke Propam Polda Jawa Barat, Komnas HAM, dan Komisi Yudisial, namun tidak membuahkan hasil. Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, 2 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, menunjukkan bukti dan fakta yang disimpan rapi sejak tahun 2016. Ia menyebut kejanggalan dalam kasus ini sudah terjadi sejak awal penanganan, penetapan tersangka, persidangan, hingga diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Salah satu kejanggalan yang mencolok terjadi pada fakta hasil visum di Rumah Sakit Gunung Jati dan hasil otopsi di Rumah Sakit Losarang Bayangkara Indramayu yang berbeda dengan bunyi tuntutan jaksa dalam persidangan. Atas dasar itu, Titin pun berjuang mencari keadilan bagi 2 kliennya. Ia menegaskan dirinya sudah melaporkan kasus ini ke Propam Polda Jawa Barat, Komnas HAM, dan juga Komisi Yudisial. Namun tidak berbuah hasil. Dengan bukti-bukti apa? Saya sudah melaporkan ke Propam Polda Jabar di tahun 2016 tanggal 7 September. Ini sudah kita laporkan. Kemudian juga pada saat perjalannya kita sudah melaporkan ke Komnas HAM. Ini tanda terima dari Komnas HAM RI pada tanggal 13 September 2016. Juga kita sudah meminta ke Komisi Yudisial untuk melihat hasil persidangan itu seperti apa. Ini kita 23 November 2016. Sebenarnya kita sudah melakukan upaya sejak awal, bahkan jauh sebelum putusan turun. Tetapi sama sekali tidak ada hasil. Dan saudara, informasi terkini kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang Arai. Arai, tim kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini mengungkap sederet kejanggalan dalam kasus ini. Lalu apa langkah yang akan ditempuh kuasa hukum terpidana demi keadilan para kliennya? Ya, baik Jihan di studio dan juga saudara, sebelum saya menyampaikan hasil wawancara kami dengan pihak kuasa hukum, sebelumnya kami sudah berupaya untuk mengkonfirmasi terkait adanya kemunculan fakta baru kepada pihak kepolisian. Kami sudah menghubungi Kombes Surawan untuk meminta penjelasan terkait penanganan yang paling terbarukan pada sejak malam tadi sampai hari ini, tapi kami masih belum mendapatkan balasan dari chat kami kepada Kombes Surawan, dan tentunya kami masih menunggu bagaimana proses penanganan seterusnya dan juga pengejaran terhadap 3 buron tersebut, dan kami terus masih menanti. Dan seperti yang Anda tanyakan Jihan, bahwa sampai saat ini para kuasa hukum terpidana lengkapnya ada 8 orang, 7 orang masih menjalani masa hukuman, 1 sudah dinyatakan bebas yang masih di bawah umur. Kami mendapatkan fakta dan penjelasan dari Ibu Titin yang menyampaikan selaku kuasa hukum dari Saka Tatal dan juga Sudirman. Dia membuka dan menunjukkan kepada kami berkas yang cukup lengkap dan juga sangat banyak, yang berisi beberapa fakta-fakta yang sangat berbeda sekali dan kontradiktif dengan apa yang disampaikan pada saat sidang tuntutan, dan termasuk bagaimana kuasa hukum tersebut menceritakan proses jalannya persidangan yang menurut mereka itu sangat tertutup dan penuh intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Dan kemudian Titin, kuasa hukum dari Saka Tatal dan juga Sudirman, menyampaikan secara gamblang bagaimana perbedaan bunyi hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara pada saat itu, bahkan sebelumnya juga dicocokkan dengan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Gunung Jati yang dilakukan sesaat setelah korban atau pasien itu ditemukan tergeletak di Jalan Raya Talun, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati dan langsung dilakukan otopsi dan juga dilakukan visum. Dari 2 instansi ini, baik dari Rumah Sakit Gunung Jati maupun Rumah Sakit Bayangkara, keduanya berbunyi bahwa ada luka robek dan luka memar di beberapa bagian
utamanya sekitar kepala dan juga dahi, yang ini mengakibatkan meninggal dunia. Dan perlu diemphasizing, ditekankan menurut kuasa hukum tadi, Bu Titin, bahwa tidak ada tanda-tanda luka tusuk yang terdapat di tubuh Eki pada saat itu. Nah, ini sangat berbeda sekali, Jihan, dengan pada saat proses mereka menjalani proses persidangan yang digelar di pengadilan Kota Cirebon, yang pada saat itu jaksa penuntut membunyikan kalimat bahwa Eki mengalami luka di beberapa bagian tubuh dan juga terdapat luka tusuk di bagian dada bagian depan dan juga luka perut. Artinya ini sangat kontradiktif sekali, dan ada satu yang menurut Titin itu sangat menjadi bukti dan kejanggalan adalah pakaian yang dipakai Eki terakhir, di mana Eki menggunakan pakaian tersebut kemudian dikubur bersama makamnya dan dilakukan otopsi, pengambilan kembali pada saat otopsi, dan pada saat di persidangan itu dihadirkan bahwa tidak terdapat luka robek di bagian dada maupun juga di bagian perut seperti yang dibunyikan jaksa pada saat di ruang persidangan menurut versi dari kuasa hukum Saka Tatal dan juga Sudirman. Jihan. Ya, ada beberapa kejanggalan yang diungkap akhirnya oleh kuasa hukum terpidana. Lalu terkait dengan kasus ini, penanganannya sudah sejauh mana? Selain juga memang fokus mencari 3 buronan yang sampai saat ini belum juga tertangkap dan terungkap, apalagi fokus kepolisian untuk mengusut kasus ini. Arai. Kami masih belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak kepolisian, baik dari Polres Cirebon Kota maupun dari Polda Jawa Barat, yang informasinya kami dapati sudah melakukan penelusuran di wilayah Polres Cirebon Kota, yang juga informasinya juga dibantu oleh Mabes Polri yang sudah menerjunkan juklak atau mengeluarkan juklak untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Sampai saat ini seperti yang tadi saya sampaikan kepada Jihan di awal saya melaporkan kepada Anda perkembangan terbaru, kami sudah berupaya, Kompas TV sudah berupaya untuk menghubungi Kombes Surawan melalui nomor HP-nya, dan kami masih terus menunggu jam berapa dan kapan pihak kepolisian mau dan mampu memberikan keterangan terbarukan atas penanganan 3 buron tersebut. Dan tentunya juga kami perlu mendengarkan bagaimana tanggapan atas beberapa fakta-fakta baru yang dikeluarkan oleh para kuasa hukum yang dulu pernah mereka perjuangkan. Bahkan dulu juga mereka perjuangkan ke Propam Polda Jawa Barat, Komnas HAM, dan juga Komisi Yudisial yang dibuktikan dengan surat-surat yang sampai saat ini masih mereka jaga dan masih mereka simpan. Kami masih menunggu tentunya, Jihan. Ya, kita masih menunggu apa keterangan terbaru dari polisi terkait dengan sejumlah bukti baru atau fakta baru yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana, dan juga bagaimana proses pencarian 3 buronan ini sudah sejauh mana, kita masih tunggu keterangan dari kepolisian. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.